بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين والجميع المصنفين والمعلمين والأستاذين والمشايخنا، إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا والإخوان إخواننا ولمن حق علينا ولمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن ماتوا ودفن في القرية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولديكم وأولادنا وأولادكم وأهلنا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. Al-Mukarramun, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sila beriok-riok kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas izin dan maunahnya kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan harapan semoga setiap langkah kita dari rumah menuju masjid ini mendapatkan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah. Wabil khusus semua hajat, munajat dan doa-doa kita sekalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita sekalian menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita sekaligus pengajian tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dek terlanjutang juluk kitab tu lagu tu Maulid tu istilah nanti karena niki lembembe wah dia narak pengajian umum makin pengajian Maulid doang judul ya. Jadi kan setiap tahun sudah menjadi agenda tersendiri buat kita untuk memaulidkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hari kelahiran niki disebut dengan maulid ya. Berarti lamun tersebut maulid berarti hari kelahiran atau waktu kelahiran atau tempat kelahiran ya. Tempatnya lahir Nabi kita bersuka cita yakni di Mekah. Kemudian lahirnya Nabi di hari Senin, ini adalah sukacita kita bersama. Dengan harapan ketika kita senang terhadap Nabi, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kesenangannya, kecintaannya tiap waktu yang pelungguh sami. Sehingga seolah Rasulullah niki menjadi wasilah, menjadi perantaraan buat cintanya Allah terhadap kita. Berarti Nabi dek narak cinta Allah Ta'ala lamun dek tercinta tipak Rasulullah. Ya kan pesan Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun dek tulen cinta tipak aku dengan Allah Ta'ala, maka cintai juruk kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka jawabnya ketika engkau mencintai Rasulullah, maka cinta Allah engkau dapatkan. Berarti mutlak wajib harus
cinta tipa Nabi sallallahu alaihi wasallam marangkun tewajibang itu berselawat tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni ke wajib jamaah tipa itu. Sangat Nabi jari amar perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu niki amar. Amar itu lil wujub. Perintah itu menunjukkan untuk kewajiban. Berarti lamun dia berselawat sejelu berarti berdosa beli, ya, berdosa beli. Maka terkaperlah selawat niki si wajib lek dalam setiap solat wajib hukum baca selawat lek dalam solat. Mun dia baca selawat ya udah berarti dia sah solat. Minimal sinta solat sunat sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lamun sampai solat wajib sampai kama sallaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Nah niki menunjukkan bahwa selawat niki wajib. Ya ampun dengan di solat ukurannya berarti dia meninggalkan beberapa kewajiban yang banyak. Ya selawat telang isi ini, kemudian syahadat hilang isi ini, kemudian Nabi ya kewajiban solat hilang isinya, keberkahan hidup hilang isinya. Nah niki si masuk di dalam kehilangan solat-solat yang pelungguh sami. Maka minimal suruh itu berselawat isi Nabi sejelono kan satu sekali. Jadi satu sekali. Ialah bentuk cinta tipa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tante dengan cinta, tanda tiang orang tunah ya senang terhadap seseorang, yakni kata ulama kasura zikruhu. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Saya cinta tipa sesuatu maka dia akan sering menyebut nama kekasihnya. Jadi ya, lamun tercinta misalkan laik senda waktu berayan bapak-bapak di kane seolah-olah ya diri jadi sebutan ya lawan ngatna ih marak lepati mah ruene beruni empak gena kaken ukuran makat kamu doang penggitan nuni marara laik lagu kan di makan tak enak, tidur tak enak, minum tak enak, selalu ada wajahmu di benakku. Nah niki tinggal tanda dengan cinta. Berarti kata Nabi tanda dengan munafik cintanya terhadap Rasulullah, maka cinta sekedar cinta tapi tidak ada sebutan di dalam cintanya. Maka sebut doang. Cinta tipa Allah berarti luwe itu nyebut Allah. Cinta tipa Rasulullah berarti banyak kita berselawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kita memaulidkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kelahirannya? Sehingga ya, ketika kita niki memaulidkan Nabi sama dengan kita bersedekah dengan 1000 emas dengan segunung emas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mutamulud Nabi. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhaman li maulidi kana kaman anfaqa mithla dhahabin jabalan fi sabilillah. Saya bahasa Nabi mencintai aku dan memperingati hari kelahiranku dengan sedirham doang, ya, sedirham si debe bersedekah maulid Nabi. Pira sedirham? Ina. Wah dengan ingat dirham, ngengat doang dia wah dia apalagi orang dirham. Ya. Pira sedirham? Ah? Oh ndak doa ada dirham mandan. Saya sedekah sedirham. Sedirham no kurang lebih 6.000 lah. Ya, mun kepeng rupiah nani 6.000 ya. Sedirham. Ya. Lamun emas jauhan malik emas pira segera 500.000 bisa jadi. Mungkin. Ya. Pira sejuta. Ya. Dirham no kode angka minimal tu masa Nabi minimal ngadu mahar no rasa dirham 2 dirham wah ya goyo sedirham ku berdua ya Rasulullah lana setengah dirham pun dia nara lamun no apa si tebanu be mahar aro anu wah kawat-kawat no pelites sekali jadi cincin dan ya bau. Nah sedirham ada 6.000. Nah 6.000 teu sedekah kadun teu maulid niki pada marak pahala teu bersedekah segunung emas. Belum lagi ditambah fisabilillah. Ya, norak 6.000. Pira mau ada 6.000 belanja?
Misalkan mendemeli kemanisan, mau ada pira 6.000. Mau ada sepeles bagi yang dewah tipa kanak-kanak kode itu. Maka 6.000 dengan sepeles kemanisan itu nilainya lebih dari segunung emas si sedekah. 6.000 nu apalagi sampai sedulang desugulang. Ya, apalagi sampai nampah bimbi, nampah sampi, nampah apa aja. Niki kan lebih-lebih. Angka dendek wah takut begorok-gorok pepe. Lagu menara kepeng semende nara dendek berutang. Ya, daun ningkas mulut dia pinang jari. Ya, pinang apa sih kunyaur. Tapi kalau memang ada yang kita harapkan untuk bisa mengganti ya tidak masalah. Nah nikilah bentuk cinta, bukan berarti tidak boleh. Ya, bid'ah misalkan temaulid bilangan bid'ah. Cinta itu kan macam-macam. Si penting dendek cinta buta atau cinta monyet doang wah. Ya, mencinta buta kan artinya napi selapu pegawaian di narak halal haram gawe na doang. Maulid doang judulna lagu pada teler pada bowos. Ya, peringatan Maulid Nabi lagu pada bedangdutan langan kekelam sampai subuh na benyanyi. Ya, ya keren Maulid. Ya melut taran. Ya. Ndik na maulid nu lagu ya melut. Maulid nu tentu tenghidupang sunnah Nabi. Berwana ni laharan maulid ngumpul sedang dengah pengajian, bareh arak apa rak dulang ukuran dakan denaran de kembe-kembe wah. Ya, ya. Terus arak baca Quran, salat berjamaah. Inilah yang maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya memaulidkan Nabi agar kebaikan-kebaikan niki terus bertambah kepada kita. Sebagaimana kita berselawat terhadap Nabi dengan meneteskan air yang penuh terhadap Nabi. Kan Nabi ini mah air siwah gelas penuh. Air ini penuh terus terumbuk malik isi air. Maka sin terumbuk apa yang terjadi? Meluaplah air itu lebih daripada gelas itu. Nah ialah harapan tu. Berarti setiap kita bermaulid Nabi ada luapan-luapan rahmat, ada luapan-luapan taufik, ada luapan-luapan hidayah yang lebih dari Muhammad sampailah kepada kita. Yang pernah berbahasa ulama, kalau mungkin di rumah kita tidak dapat hidayah, atau mungkin di masjid kita tidak dapat hidayah, atau mungkin di pasar kita tidak dapat rahmat atau hidayah, tapi pastikan engkau mendapat semuanya di dalam selawat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bembe tu ada berselawat malik nu pasti dia mau limpahan air yang lebih daripada air yang kita teteskan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti wah temau rahmat, pasti temau hidayah. Nah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam si harus tertiru makin niki simbe yelwe lalu. Sehingga Rasulullah adalah uswatun hasanah, adalah contoh yang terbaik. Ya, dari segala contoh denara contoh lebih baik ketimbang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi itu apa jakna lek Rasulullah ya harak doang. Segala kebaikan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia demi si jauh-jauh. Nah, sehingga Rasulullah nu tegambarang isi Aisyah adalah bagian daripada Al-Qur'an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Leng Aisyah Rasulullah niki akhlaknya adalah Al-Qur'an. Berarti Rasulullah adalah terjemahnya Al-Qur'an. Tengerausang Al-Quran tentu ndekna semai sejam 2 jam. Sehingga Al-Quran niki 6.666 ayat. Ya, tenafsiran Al-Quran ndekna semai sejam 2 jam. Sopo ayat malik nu mendemele sampai subuh jak terceramah sang ini ang tutu. Ndi lagu sanggup sudah sampai subuh. Sanggup ke? Amun dia sanggup sih dia terusang mesat tiang ulek bejulu. Nah jadi kan dia mungkin. Maka di Al-Quran itu semua adalah bagian dari Rasulullah. Dia narak perintah yang datang dari Allah dari Al-Quran, kecuali pertama ya Rasulullah khitabnya. Berarti saya pertama menggawi Al-Quran, ya Al-Quran itu adalah Rasulullah. Apa aja perintah Allah di Al-Quran, apa aja larangan Allah di Al-Quran, itu semua ada pada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah niki orang yang pertama kali menjadikan Al-Quran sebagai terjemahan beliau. Nah berarti Al-Quran itu selaput arak tentang Rasulullah. Iya. Nah maka terbaiklah sepuk surat mangkin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan terbaik sepuk surat tentang keutamaan Nabi, satu surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah niki adalah kesempurnaan yang diberikan oleh Allah tipak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sindene tebang kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si pertama Allah isyaratkan alam nashrah laka sadrak. Di antara kemuliaanmu Muhammad telah aku lapangkan sadrak dadamu. Jadi Nabi Muhammad niki selapang-lapang hati, selapang-lapang dada, sebahagia-bahagia hati. Ya, angka ndek netebang sugih si harta, lagu tesugih yang isi hati. Hati dan jiwa. Ndek nuah susah mikirang harta, ndek nuah susah kehilangan harta, tapi yang beliau susahkan adalah apa? Kehilangan umatnya yang tidak mau beriman kepada beliau. Ya, sehingga selapang-lapang ndek nuah susah Rasulullah. Ya ukuranan ndek mau mangan Rasulullah telu jelo telu kelem niki ndek susah. Sangat napi beliau itu di depan lapang dada. Dak lapah lagu atene tenang. Sida ini ada tenang mende lapah. Dong ngamuk sida. Ya enak mun mbeke mai tenyampah unin kelema-lema. Ndek man sempat meriap nih selapo pelewas. Ya, Rasulullah itu ya susahnya enggak sampai membuat dia tidak tenang. Ya susah ya tenang apalagi semakin tenang. Mun itu kan lapah itu susah, ya sehat itu susah, ya darah tegawe itu susah diri. Ya. Maka kebahagiaan yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah apa? Alam nashrah laka sadrak. Adalah ketenangan hati, kesempurnaan jiwa. Nabi-nabi lain dek netebang sampai harus ngendang misalkan. Ya, Nabi Musa misalkan harus ngendang dulu untuk apa? Temolahang terenukan hatinya. Ketika diperintah oleh Allah untuk datang ke Fir'aun, beliau meminta kepada Allah, Rabbish rahli sadri. Bukan Nabi Musa berdoa kan? Ya Allah, terperintah si Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Lalu tunuti Pak Fir'aun yang membangkang keras. Qala Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dulu hati saya. Berarti ndeman lapang Nabi Musa. Deman lapang masih ini susah, masih ini galau dan seterusnya. Ya, lagu Nabi Muhammad ini susah. Paranda sinembilinang senina ne ketika amul huzni tahun duka cita. Sini peristiwa Isra Mi'raj nu tebilin isi Aisyah, tebilin isi paman Abu Thalib. Sedih Rasulullah, sedih. Tapi sedihnya sekali lagi bukan sedih ditinggal sosok Khadijahnya atau sosok Abu Thalibnya. Lagu si sedihangnya Islam itu tidak akan berkembang lagi tanpa ada bantuan Khadijah atau Abu Thalib. Bukan semata-mata sosok wanitanya. Munside kan naro ngombe-ngombe wah pokoknya apa mau barang ngundi. Ya. Dakak bianu wah sakit pokok tebarang. Dakak di mangan lagu itu barang pokok barang doang. Rasulullah itu tidak. Rasulullah niki yang menjadi power beliau bukan sosoknya, tapi apa? Tapi pengaruhnya untuk umat. Ya sedihang. Nah maka bagaimana hati yang pelunggu sami niki menjadi hati yang paling tenang, hati si paling aman damai. Ngombe syarat nih dua saja. Dua da amalang. Mundemele nyontoh Nabi dalam keadaan tenang dan ashrah laka sadrak. Pertama sabda Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu dharra sabara wa in asabathu ni'ma syakara. Orang beriman itu akan senantiasa ajaib mengherankan dalam segala keadaan. Akan segala tenang segala keadaannya. Nemele corona, nemele covid, nemele apa aja aran, terserah. Ya, pokok sih dia tenang, wah ndek dia susah.
ya dia galau, stres, isi corona misalkan. Apa itu? Ada dua sifat Nabi yang paling utama, syukur dan sabarnya, yang membuat dia tenang. Itu ndek tenang niki kan karena kita tidak syukur, ndek tenang karena ndek sabar. Maka ndek sabar karena itu ngerumun atas apa yang tidak ada, padahal kita mau itu ada. Apa mia itu ndek syukur? Karena dia itu mengharap lebih dari yang ada, padahal liwah cukup sebenarnya isi si arak. No. Yang Pak Imam Ghazali mengatakan syukur kanci sabar no beda tipis. Syukur no artinya tidak mengeluh atas yang ada, sabar no tidak mengeluh atas yang tidak ada. Enggak ada beda. Syukur sekali lagi, syukur no ndek denggerumun dengan yang ada siwah ara, sabar no ndek denggerumun atas sindek nara. Jadi apa? Si arak dan nikmati, ndek arak sabari. No. Menekan ya kebalik kadang. Si arak dan tahu nikmati, si ndek nara lamunang ne hayalang ne yang gerumun-gerumun diri. Ukuran si dengan orang tempe tegorengang pindang si senina ne yang gerumun-gerumun diri, pindang-pindang diri gorengan biaku ni. Ya marak pindang ruangku angka uni. Kada. Ya. Padahal ada di depannya. Seandainya nenikmatin alhamdulillah adi arak si tengelor mana-mana ngadu tempe atau pindang. Nah baras arak datang pesilaan terus terwah mangkin niki ngelorang si de manuk terus kah? No, mundeng gerumun si gan mesila si de. Ya. Arak tu rembige maka tukang pesilaannya liwat-liwatin diri itu. Ya, itu gak mentelah sekali. Ya, lagu tukang pesilaan dia memilih mentelah kan. Kenapa? Karena dia ngerumun-ngerumun saja. Maka Rasulullah niki kelapangannya menikmati yang ada, kemudian tidak pernah gelisah dengan yang tidak ada. Ya, sabarin wah sendek nara. Nah niki bagian daripada kelembutan, ketenangan Rasulullah SAW. Syukurin, sabarin. Insya Allah alam nasroh laka sodron, akan dilapangkan hati kita. Sampai bahasa Nabi SAW di dalam hadis sahih, apalana man kana mu'afan, man asbaha mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi, indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya wa ma fiha. Sai aminan fi sirbihi bahasa Nabi, aman ya berduit tau takak lek bali, mun hujan dek ne bocoran, lamun panas dek ne panasan lalu, arak lah bali dek ne bocor dek ne tepong. Terus indahu qutu yaumihi, arak kelemak dayat ne si ne nyampah. Terus mu'afan fi jasadihi, senina ne sehat, anak ne sehat, ya sehat mau sina nyampah, mai sina ngupi ngerukuk. Bahasa Nabi, faka'annama khizat lahu dunya ma fiha, ialah manusia paling sugih seolah-olah ia berduit dunia kan isina. No. Ni lagu yang gerumun-gerumun diri. Ya, padahal hujan dia ne bocoran, panas dia ne panasan lalu, dah kan dia ne berasik. Ya. Nyampah mau nyampah, senina ne sehat, anak ne sehat, lagu yang gerumun-rumun diri. Nah nikilah neraka sebenarnya. Ya, lamun temele syukur aja sedikit. Ya, ngata senina te sehat, anak te sehat, kemudian arak si te nyampah, arak si de ngupi, arak si de ngeruku. Ya kemudian apa balen de arak tu ne bocor, alhamdulillah. Ye wah Rasulullah. Ya, dia mikir lalu apa tekakan bares, mensidekan ya pikiran beto kumangan barehap silaan sini. Nah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nabi yang pertama dari Rasulullah itu adalah kelapangan hati, lapang hatinya. Ngombe konsep Al-Quran mengajarkan kita nanti di ujung ayatnya kenapa Rasulullah diberikan kelapangan seperti itu. Si kedua adalah Rasulullah wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sifat Rasulullah niki dihilangkan seluruh beban yang membebani pundaknya dalam kehidupan.
Artinya Rasulullah tidak bodoh yang beban, wah, ya. Beban apa? Beban pikiran, ya. Dek nara beban pikiran si gemia iya gen repot gen susah dek nara. Artinya pelong Rasulullah nu. Ara masalah ukuran selalu pelong. Karena apa? Karena beliau selalu dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dek nuah susah, dek nuah pinang. Ya, kenapa? Bebannya itu tidak ada. Lamun itu kan keluian beban. Itu kan luian beban, ben demi kirang anak, ben demi kirang sekolah nu, man sen mikirang semama nu, den wahuli-uli ukuran, deman mikirang utang, deman mikirang selapu pikiran nak sampai na bongkok leka. Kenapa orang tua semakin tua kadang dia semakin bongkok? Karena beban hidupnya bisa jadi terlampau banyak sehingga dia tidak kasa, dia nekasa, ampun na bongkok leka. Ya. Lagu lamun dia dengan berdua beban, dia ne bongkok, coba wah dah ingat. Ya, papu-papu, lamun ne pelom, kiai, kiai tiang niki, ara aga 76 tahun atau baluk puluhan tahun wah makin. Dia ne wah bongkok tegan, dia nulak betunjang pepe. Dia nulak betunjang, dia nulak berkacamata pepe. Mun membaca kitab, masih kencang suara. Ya. Saya nggak napi, dia nara wah pikiran, apa gangku pikiran? Apa kena pikiran? Nah ini plong namanya. Tebang molah si Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah tidak berfikir? Berfikir, tapi berfikir kerasnya dibantu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pikirannya umatnya? Yang pun sering nangis Rasulullah. Apa pikirannya? Dia mikirang iri, dia mikirang seninaan, dia mikirang keluarga, dia mikirang anak, umatnya pikiran. Itu nih pikiran si Rasulullah. Sehingga kenapa kita disuruh menangis hari ini untuk Rasulullah? Karena air mata Rasulullah sudah tumpah terlebih dahulu nun sebelum kita ada untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nangis doang Rasulullah. Lagu napi ndik ne tejar yang beban pelong tetap Rasulullah sangat napi terjamin. Au wah angkat otak mek Muhammad. Yang engkah wah nangis ndik ku gentamang buka surga nu wah sebelum umat mek pertama kali nemang ieu. Artinya kan langsung pelong. Pelong saja. Apa je misalkan berat Rasulullah sekedik, ya Allah kemaletku Baitul Maqdis nu terpindah jok Masjidil Haram kiblat. Berat ndak buat Rasulullah? Berat semenda. Akhirnya apa atas doang andang Rasulullah tahu nasi Allah taala awah ke ngaleh tipak Masjidil Haram. Plong. Ya. Apa malik? Dia narak sendiri tebet. Hatta misalkan Aisyah supaya waktu suruh mesila arak-arak sedulang dua dulang sahabat. Lagu ini undangan Rasulullah satu sahabat. Satu, padahal si tepelang arak manuk arak telumpat biji. Mayangan di po Aisyah satu semesjid undangan itu. Ya, dulang arak sedulang. Nah lamun ngenut alurang wah. Alurang ngombe lawan dengan Rasulullah. Alurang ngagi mesa wah. Alurang anunu apa merak prasmanan wah legang le panci nu lagu Semarang dengan ya pareng ngagi urwah den de ula engat-engat tisin pokok nagi ya wah pire-pire pasti narak tayak lagu den de periksa kono-kono mun sido kan pilih de bebalong jula ya ling Rasulullah ngene wantal ya alurah pada datang di antara mukjizat Rasulullah itu memperbanyak makanan yang sedikit. Ya, lagu orang Rasulullah dende pada ngengat tanah pokok agi bewa lagu ya tayak doang 4-5 bongkel ya tayak sepuas ngagi ya ukuran 1000 gen datang ya arak doang berisi bengais ya nembuik manok itu selapang-lapang Rasul dan tebang susah Rasul dan susah dan mau mangan barah enal mudi-mudi ya apalagi gana berebut-rebutan di mencari itu kan engatnya dulang gana buih serapah doang Rasulullah itu ndak dikasih susah wah seluruh Rasulullah aneh agi bewa ya sampai ketika ahlu sufah saja ahlu sufah niki petang dasa dengan kemudian tebang susu Rasulullah isi dengan Ansor niki arak seceret kude
Ya, terus selapu sahabat niki milih ngenem susu basarang Rasulullah. Dia semai wah sebenarnya lagu Umar tersuruh lekaang wah ceret ini masing-masing pada segelas dua gelas. Lagu apa? Dan dia ingat di sini Umar. Dan dia ingat ya cukup patut pokok tuang bewah tumpah. Ana sembarang datang tumpah doang. Leng Umar dalam mangan dia ku mau wah bareh dia. Aku tahu ya akhirnya sampai bui sampai ne berumbuk sahabat sini ki berumbuk 2-3 gelas dan bui Leng Umar terus betiang Rasulullah bui irop wati ni lo kena ne ceret ini ternyata dia ne bui sampai besar Umar. Nah niki artinya mukjizat dia tebang susah Rasulullah. Nah maka dia tebang susah tentunya itu karena apa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ada pertolongan Allah. Bareh konsepnya kenapa susah itu tidak datang kepada Rasulullah. Kemudian rafa'na laka dzikrak. Nabi Muhammad niki namanya selalu menjadi pujian. Mbembe tahu dengan beriman wajib dia membaca nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib menyebut Nabi Muhammad. Le mbembe tahu na Malik. Ya. Le ujung timur sampai barat ketika dia beriman wajib menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah cara Allah mengangkat nabinya. Mengangkat nabinya. Aneh bayangkan. Rasulullah kan kelipak Mekah Madinah saja. Kelipak Mekah Madinah dan itu tidak lama. Berapa tahun Nabi dakwah di Mekah? 10 tahun. Di Madinah 13 tahun, hanya 23 tahun. Ya. Bayangkan sampai seluruh dunia mengenal Rasulullah SAW, padahal beliau tidak pernah dilihat wajahnya, belum pernah menginjakkan kaki jok ranjok, ya nggak pernah, apalagi ke Eropa nggak pernah dia jalan-jalan Rasulullah Mekah Madinah ya doang tulak ketik. Tapi kenapa warofana laka dzikrak, dalam setiap daerah, dalam setiap ada iman, di situ ada sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena namanya sendiri itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndik nah hakikatnya tebang isi Abdullah paman ya Abdul Muthalib ya paman beliau tidak, tapi hakikat penamaan beliau adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir saja yang diberi nama oleh kakek beliau kan Jibril wah beketuan lek pintu surga, man hadhil kalimat, sai Muhammad nih, berarti nama Muhammad sudah Allah letakkan jauh sebelum penciptaan. Karena apa arti Muhammad? Muhammad itu adalah artinya isim fa'il dari Ahmad atau Hamida yang artinya pasti dia yang terpuji. Muhammad mestinya terpuji. Ya, ukurannya ngolok Nabi Muhammad, misalkan pira narak kasus Presiden Prancis menghina Nabi, sebenarnya lamun tahu hakikat dalam dia sebut Muhammad saja itu dia sudah memuji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun nara embel-embel caci makinya, tapi dalam nama Muhammad itu artinya adalah semoga engkau terpuji. Pada semarak side misalkan ara anak dia tuh saya selamat tarene misalkan ukuran telanggar sih teterak saing arene tetap selamat, padahal telanggar si teruk ke selamat telanggar si teruk. Kenapa namanya tetap selamat? Ukuran mati ke selamat ya mati, selamat mati. Telanggar si Cidomo selamat, telanggar si Cidomo selamat. Kalau kita ngerti kan ya kurang ajar dengan ini ke selamat mun telanggar si Cidomo nih. Ya, padahal kan ro'ra berarti ada doa dalam nama selamat, berarti susah tetap selamat tar dengerik selamat telanggar terak selamat ya ndi karin selamat. Nah Muhammad itu begitu, dihina dia tetap Muhammad, dicaci dia tetap Muhammad, dipuji lebih-lebih dia Muhammad. Ya pun terkabis Allah Ta'ala wa rafa'na laka dzikrak, namamu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali terangkat nanti konsepnya dua saja di ujung ayat. Ini kemuliaan Nabi Muhammad. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Rasulullah itu adalah bagian dari satu masalah yang diberikan dua solusi.
Sekik masalah Rasulullah hadapi ni lagu tebang dua pilihan. Sehingga Nabi di dalam hadis senantiasa mengatakan kepada Aisyah, ma khuyyira lin nabi bainal amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Rasulullah nu ndekna wah tebang satu masalah kecuali Allah berikan dia dua solusi, dan Rasulullah mesti memilih solusi si paling mudah, si paling gampang, malam yakun isman, selama yang paling mudah itu tidak ada kandungan dosanya. Pasti Rasulullah memilih yang paling mudah, ya. Berarti apa? Rasulullah datang masalah tipa ye wah tesadangan ni solusi ni bemek pilih si sulitan sekedi atau gampangan. Mesti memilih si gampang. Nah maka umat Muhammad niki sebenarnya ye bau marak Rasulullah. Dengan apa? Dengan dia mempunyai masalahnya disediakan dua solusi. Munite kadang kan sekik masalah ni, 10 masalah ni, 20 dia narak solusi, narak solusi, ya, dia narak jalan keluar, angkat sekedik-kedik mele bunuh diri, putus cinta, arwah bunuh diri, wah gantong ngirin, isi putus cinta doang, ya, dan mau mangan, ini bunuh diri dan seterusnya. Nah ini berarti apa? Tidak ada solusi. Maka Islam ini datang sebagai solusi. Islam harus jari apa? Penyejuk jiwa dan penentram hati. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an tidak kami turunkan, kata Allah, untuk membuat kalian celaka, untuk membuat kalian berat, tapi apa? Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali bagi orang yang takut, sebagai peringatan untuk apa? Mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikilah sosok Rasulullah yang solusinya mesti disediakan dua, yang namanya selalu mulia kapan dan dimanapun, yang beban beliau tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling hebat adalah yang pertama, hatinya selalu lapang, ne tersiksa, ne tertusi. Ukuran Rasulullah ya lapang-lapang diri, ya, misalkan tipak masjid le Madinah, ya, lalu jang masjid tertusi ya nasi dengan Yahudi, lapang hati, alhamdulillah huni ule langan masjid tertusi ne malik, alhamdulillah apa? Coba sih dia tertusi. Baitang dia so ya batik. Ya. No Rasulullah pada Rasulullah. Ya. Tertusi datang masjid. Sabar. Tertusi oleh masjid. Lapang. Sampai si lapang Rasulullah nundi narak dendam. Sakit ya no wayah sini. Yahudi sini. Sinusi Nabi sini. Dia narak dengan jengok ye terketuan si Nabi tetangga mbe dengan si gerang nu si tiang nu ya sakit Rasulullah, beliang ni ruti, beliang ni gandum, ampun jengok si Rasulullah, ya. Saya sida aku asih biasa tusi dulu, aku rindu tipak tisu itu tusi itu, ya. Dengan Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, unin ngenu si ku WA keluargaku, sahabatku kirimku lewat WA, Instagram, Facebook, kunin, Twitter, langanku kirim aku sakit, darak sakit jangan aku unin. Ne side bilang jeloku tusi, ne keside pertama jengok aku, terus apa jauh anda aku beras, jauh anda aku gandum, ngumbe ndek ku larut luluh anganku tipak sida, angka aku yakin wah sida tersebut dalam kitab Injil nu semakin ne terhujat, semakin ne tercaci, sayan muncul kelembutannya, engkaulah orangnya, maka aku bersaksi la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Le Injil tersebut saya ingat sifat Rasulullah niki semakin terhaina, tercaci, termaki, ukuran semakin muncul kelembutannya. Itu dia terkumbe-kumbe doang, saya kajoh-kojoh diri, ya, ya, berudah terkelar sekali amat tunin, ngamuk langsung, apalagi nanti tertijoh ukuran. Nah itulah Rasulullah SAW. Nah konsep beliau, ya Allah ajarkan resepnya, maka netebang 4 le atas niki, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. 2 syaratnya. Si pertama, fa idza faragta ay minal ibadah tafsiran, lamun doah selesai ibadah
fansab, maka tegaklah dalam urusan ibadah yang lain. Artinya apapun pegawaian tu, apapun kesibukan tu, tapi ketika waktunya untuk Allah kita harus datang, maka datanglah pada Allah Subhanahu wa taala. Dendek bilin kewajiban tetap Allah Ta'ala. Itu Rasulullah, sesibuk apapun beliau tidak pernah kehilangan Allah. Marak beliau ndek nuah tebilin si Allah Ta'ala, sampai dia bersumpah Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ndek kuah bilin nante Muhammad, ndek kuah belas kanca ante Muhammad. Mun itu kan itu belas-belas diri. Papah piran ingat tipe Allah Ta'ala, papah dengerin. Pokok menara jamaah nu tayak masjid rajin, jangan dengerin kuah nu. Dara kepeng nu pelusin zikir sambil pidam. Kanti na telang langan masjid, jangan luwe proyek nu anu. Arale itu. Iya. Pokok menetak masjid yakin wah yang ngerik dara kepeng nu angka nangis usil. Kalah itu wiritin kanti seminggu 2 minggu telang nah berarti luwe wah mau nawayat. Itu namanya apa? Anda curang terhadap Allah. Pas ada maunya datang, pas sudah enggak butuh, seolah-olah sudah tidak melihat Allah. Nah Rasulullah itu tidak seperti itu. Dia nuah tepisah isi Allah, dia nuah tebilin isi Allah. Saya enggak napi kewajibannya terhadap Allah tidak pernah dia tunda, apalagi dia lalaikan. Lamun itu ni tebang luwe kadang mia itu lupa tenu mia itu ndek tebarengin si Allah Ta'ala. Ya, tebang luwe ya lupa, sekedik ya lupa, ndek tebang ya lupa, apa kanggo tebang panas yang gerumun, hujan tebang yang gerumun, apa kanggo berukum besok motor nih ya Allah ni masih hujan ke malik soalnya kotor ya Allah, barang-barang bangkin motor si besok ya protes ya, panas datang ya Allah ya dek kubani betangkong le dalam bali hujanang gak mak sekedi mai kemayangan dan dek hujanang itu uni ya doang uni kadirase terima biar hujan alhamdulillah, panas alhamdulillah. Nah itu kan jadi dendek bilin kewajiban hak Allah untuk kita, karena kalau hak Allah sudah kita berikan maka Allah pun punya hak untuk hambanya memberikan kebaikan untuk kita. Ni hak doang tuntut lagu kewajiban tembih jatuh nulu di sembayangan di ya pokok selapu di pahdu jak belu sim berdoa surga Firdaus kanggo ni terus. Ndi ya Allah surga Firdaus suni den aja mesih kan den cocok doang. Kemudian wa ila rabbika farghab, si paling hebat wa ila rabbika farghab, jangan pernah putus harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika, kepada Tuhanmu, farghab, harus dengarap, harus de berdoa, harus de optimis tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Ngombe pun keadaan harus de luwe-luwe doa tipe Allah taala, karena doa inilah senjata orang yang beriman untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa wah luwe-luwe ya. Dendek engkah berdoa, mendengkah berdoa si dia putus asa wah arwah kelelahku berdoa sikit-sikit darat tekabulang wah antu wah berdoa tu nudi ya. Ini artinya apa? Putus asa. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ndek tetap yang neke insyaallah besok dikabulkan. Ndek besok sulit ni, ndek sulit ni sebulan, ndek sebulan setahun, ndek setahun ya. Jemaah sampai le akhirat kiamat tu dedayat sampai bahasan Allah Ta'ala ndik negen mati sumpuk manusia sebelum ne sempurnaan isi Allah Ta'ala bagian rizki le dunia ya tersempurnaan wah julu rizki le dunia nu ampun dia berutang Allah Ta'ala. Misalkan sidang andang ya Allah kemelat ku tosa teluru dene uni tosa kanggo dah to kausar ya si dia berdua dia dengan mati sebelum dia tebang tosa ya coba wah berdoa minta tosa ya pasti dia dai tosa sebelum dia mati ya minimal apa minimal ne parkir doang le julun dia terus mati ya mati kan lu dengan ngenu kadang tak anggap wah sehat
Ya lagu kuat sih ngelor bro nang operasi. Bro nang operasi kuat ngelor. Padahal ngelornya kuat itu adalah ya tercukupang rizkina ampun mati terus. Ya. Jadi dia negan mati sebelum tercukupang rizkina. Arak dengan kadang sehat ya. Rizkina gana tutu isi sekedar esteler misalkan. Hingga olahraga nginem esteler kauah terus. Sengapa ya engkah tutu jatah rizki. Arak dengan gen sekarang tu koran telung dah setahun ya tinduk tok ya supuk waktu uras ya melin mangan bakso ya terbeliang bakso buik semangkok isi ni winggas ne buik semangkok kik kuning pelot terus ya artinya apa Allah tidak berhutang kepada hambanya sebelum diselesaikan rizkinya di dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia narak hujah jema kan wah aku berdoa lah ya Allah ngendang bakso udin makan dia deman be ingatkan sendeman man pelot piran wah bakso sekilo nu ya itulah cara Allah untuk apa membuat kita ini rizki kita dicukupkan sampai kita tidak akan mati sebelum kita disempurnakan rizki yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nikilah kemuliaan Rasulullah di dalam surat Al-Insyirah yang intinya beliau selalu datang kepada Allah dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup nih arak pertanyaan. Waalaikumsalam. Arak masih wah fadhal Pak Haji Bur. Wah, ina nara, dia nara ya paham bah ina. Tayyib. Yang pertama, bagaimana orang yang tidak bolehkan maulid Nabi SAW? Intinya ya kurang akal wah nusin dia nganggo maulid Nabi. Ya kurang akal, kurang ilmu dan kojoh hati, enggak anu. Sehingga ulama mengatakan al-maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalilil sahih walakin yahtaju ila qalbin sahih. Maulid Nabi itu tidak butuh dalil sahih tapi dibutuhkan hati yang sahih. Hati yang lurus. Kenapa? Alam saja bertasbih, bertahmid kepada Allah atas datangnya Nabi Muhammad, maulid Nabi. Kenapa kita yang bukan siapa-siapa niki dik temeli maulid Nabi? Papa Nabi jangan mulai mulutang. Anaknya ulang tahun nih. Para nusaija anak lebih hebat anak sida atau Nabi Muhammad lahir. Ya tentunya Rasulullah.
Nah, artinya kalau kemudian kita bertanya, apakah benar pernyataan mereka? Tentunya itu tidak sama sekali benar. Jauh dari kebenaran, jauh dari jumhurul ulama, kesepakatan ulama, jauh daripada kebaikan, jauh daripada kelembutan. Artinya ya keras hati wah dengan singenung ndak turutang. Nah, kemudian apakah dia termasuk umat Muhammad? Tetap umat Muhammad niki selapu tu adalah umat Muhammad. Si penting dia itu beriman asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetap tersebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bedana alihi wa sahbihi. Leng ulama apa saya sahabat Nabi, saya keluarga Nabi. Alihi itu ada dua, keluarga Nabi itu terbagi dua. Arak si ahli baitih, arak keluarga dari Bani Hashim, keturunan Quraisy, langan asli keturunan Rasulullah SAW, ialah keluarga Nabi. Kemudian makna si tersebut keluarga Nabi adalah mangkana yu'minu billah wal rasulillah, si beriman tipe Nabi Muhammad ialah keluarga Nabi. Maka kita ini termasuk keluarga Nabi, bukan dari jalan silsilah beliau, tapi dari jalan apa? Iman kepada beliau. Iyalah keluarga Nabi. Mun sahabatnu saya sahabatnu dengan si bedait kanca Nabi terus iman tipa Nabi ya sahabat. Daka na bedait tipa Nabi lagu ne beriman de na tersebut sahabat. Angka arak supuk sahabat dan wah bedait kanca Nabi padahal semasa yakni Al-Qarni ya Uwais Al-Qarni le Yaman tahun de nah bedait padahal kemuliaan na bedait tipa Nabi padahal semasa lagu de nah bedait. Nah yeun de tersebut sahabat lagu ia beriman beto na tamu ya tau na tamu pada marak itu yakni alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad. Tetap na tersebut yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dia ada iman dan Islam. Jadi kemudian si kedua, kadang lamun tenang nu ya jari fitnah. Ya ini pun jari fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat niki kelema ne tebilin merari tebilin si senina bilina lelai ya merari. Tenang. Ya Abdurrahman bin Auf ke malam ne tebilin si senina ne kelema ya merari. Arak sing gerumun sahabat, ndi justru tetawarang, ni anakku ni anakku ngenuntan. Ya, ni berarti si cemburu-cemburunya telonati wah di deman mau merari. Ya. Lagu dende ke senang ya mati seninaan alhamdulillah mau merari mali. Ya jangan. Ya itu kan cari masalah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan. Sehingga yang itu tenang Allah. Bedalilna huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan rasa tenang li dalam atin dengan beriman. Jadi dengan beriman ini tebang tenang si Allah taala isi nabi, isi Allah Subhanahu wa taala ngebang ya tenang. Bilangan tenang wallahu a'lam. Itu kadang tiang bawah itu ndak terjadi saya kan. Ya, ukurannya kan ndak terjadi pejabat, ndak terjadi apa-apa, ndak gaji tetap tu. Lagu sesusah-susah dia tetap yang susah guys Allah taala. Tenang ya harak doang misalkan ndek nuah sampai ndek harak nu misalkan ndek narak kepeng selun-selun arak dengan berato nu tenang. Darah sita belanja pada sarak jauh itu sekarang 2 karung nu tenang. Darah senina saya tekan pada datang senina tenang. Dia jadi fitnah, dia angen-angetin dengan angka. Pokok si dewa tenang itu sudah luar biasa. Nah tenang itulah yang menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rizki. Ya. Bukan berarti kita mengikut pandangan orang jadi fitnah. Nah lamun dia takut tipa fitnah nu alur wah misalkan dia tunda dulu merari itu. Mun aja seminggu 2 minggu aja temerari sang teparan itu kurang ajar wah ya angkat tunggu geru kubur senina ya arak kan tu cerita ya bilang jelun tiba kubur senina ya nangis doang sampai sebulan 2 bulan teketuan wah agama wayah tua angke enggak ikhlasan wah senina ada bili nang sebulan 2 bulan sudah nangis diri apa jak tangisin deu ni ndek ku nangisin ye
aku nangisin kesekat negero kubur deh. Saya ngalek aku berjanji jangan pernah menikah sebelum kering kuburanku. Kesekat negero saya nggak itu siram-siram diri. Arak doang. Arak seke berunu bilina senina ampun. Ampun loncatin pun anu wah langkahin otaknya 3 kali. Sili jemaah kurang ajar si de bapak mai angan de senina de mati ini de lengkak sampai otaknya 3 kali dia ngenu ibu-ibu unin lai aku berjanji mun tu mele merari malik langkahi dulu mayatku nek jadi mayat aku langkah. Arado cerita tuan guru dan di amal ya tapi jangan di amal yaitu ketenangan itu dari Allah wallahu a'lam. Kemudian si ketelu apakah kita berselawat di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti mendapat syafaat Nabi. Le dalam hadis sebutang si Nabi dan tertulis tunule raudhah nu kan boleh syafaati li ahli al-kabair min ummati. Bahasa Nabi syafaat kuno bagi pendosa besar dari golongan umatku. Jadi berarti selapu umat Nabi ini kan mau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si penting Nabi, si penting beriman tipa Allah kan Rasulullah. Nah, tapi kan level-level syafaat itu beda-beda. Misalkan si tersebut syafaatul uzma. Syafaatul uzma syafaat si paling umum, ia paling belik syafaat Nabi. Jemaah sini padang mahsyar tu berlaku, di mana seluruh para nabi tandangin tolong isi umat, selapu datang tipa Nabi Adam, aneh ngendang tolong syafaatin tipa Allah ampun selesai mahsyar ni, dia namanya li Adam dan Samal, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, selapu terdatangin Musa Isa, dia narak bau merang syafaat. Datanglah hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus sujud tipa Allah Ta'ala, sujud belu sebelu-belu sujud. Maka Allah suruh perintah angkat kepalanya. Irfa' ra'saka ya Muhammad. Apa kanggo dia? Ya Allah menwah wayana ya segerakanlah selesai padang mahsyar ini agar selesai mana yang di surga mana yang di neraka. Akhirnya langsung wah mau tenang selapu isi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dengan beriman, dengan kafir, binatang, selapu si susah-susah niki mau tenang isi Nabi sekedar tenang li mahsyar doang dengan syafaat Nabi. No, mau ia tenang semendak lagu arah semendak sun. Saya nggak nabi gena beli belak dengan mari le neraka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman syafaatnya itu bukan di mahsyar saja, ya karena itu umumnya semua yang beriman atau tidak. Laun arak syafaat khusus tipa umat Nabi Muhammad si datang langan Rasulullah tentunya dengan sebab berbanyak selawat tipa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda si Nabi saya segera berselawat nu tipa aku. Ialah mau selawat khusus syafaat langan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang laun di neman tebang syafaat si Nabi tertolong. Yang dia terkenal saya sida ama aku wah umat deniki ya. Angkat lain dia dah berselawat dia tiang wah pun nah ampun tersuruh ukuran berselawat ampun mau syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lek kubur doang kan arak syafaat Nabi sina kubur mayat niki tebilin si jemaah mulian datang sopo malaikat pun tetokola dia neman teketuan marobuka terjauang ni juluk putun wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'yukum bi hadzal rajul teketuan tua ngombe pendapat de sifat dengan mama ni saya ni itu aja Rasulullah ya. Lagu lamun dek nawah berselawat dek nawah ibadat kurang ibadat dek nak kenal saya jati lain doang si de malaikat si kenal tu gama artis sunin kada ya dia terkenal oh berarti kamu kurang ajar wahai dunia unin ampun tebol baabi terus ya toba abi wah ya laun ketuan terus marabukan sangat nabi ini satu dalil bahwa dia itu tidak akan mendapat syafaat. Lagu damun dengan ahli selawat
girang ibadat tepat Nabi selawat, maka sini tertampak langsung tanda ni wajah Rasulullah. Ya, wajah Rasulullah padahal dia nak bedai. Padahal dia nak kenal. Lagu tahu nikilah annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah malaikat tinduk si dua mara angkun tinduk pengantin baru ne kejak ndek degen tekumbik-kumbik wah. Itu hias langsung kubur ne mara angkun nabi ne tamu pengantin baru tipak bidadari. Ya wah. Ni artinya syafaat Nabi lek kubur malik jemaah syafaat-syafaat berikut. Artinya semasa terhidup niki menentukan jumlah atau bentuk syafaat Nabi kepada kita. Semakin kodek volume selawat semakin kodek volume syafaatnya. Yang pasti tamu itu dalam syafaat Nabi isi itu menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadar syafaatnya kan beda-beda. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في ليلتنا هذا وبارك لنا في مولدنا هذا اللهم بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قلوبنا قوتنا وأزواجنا ذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا ويسر لنا بنيل الرزق والعلم والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك بما سألك منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مباركا مرحوما تفرقنا بعد هذا تفرقنا سنة موفقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.